Oke guys, di sini aku bakal jelasin tentang soal latihan UAS yang aku udah siapin untuk kalian bisa latihan untuk UAP nanti gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh udah kelar hari ini, baru pertama kali masuk materi UAS, tapi kita udah kelar untuk yang materi labnya. Karena di tahun aku ya, untuk tahun aku tuh sebenarnya hanya AVL sih yang keluar gitu ya. Materi-materi setelah AVL itu nggak keluar di UAS. Bukan di UAS, di UAP gitu. Nah, jadi di sini aku udah siapin untuk soal-soalnya dan kalian bisa bisa kerjain sih ya, bisa coba kerjain nanti minggu depan kita bahas gitu. Nah, yang pertama itu ada username, kalian tuh harus bikin, suatu tree atau yang suatu AVL tree tapi yang tiap node-nya tuh ada ini gitu. Dan ini tuh mirip sama hashtags kemarin tuh, atau bahkan bisa dikatakan sama gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau copy paste dari situ nggak apa-apa, tapi aku saranin buat dari nol, biar entar kan juga bisa, tracking gitu ya, time kalian berapa nih, waktu kalian yang kalian habiskan buat kerjain ini gitu. Kalau kalian bisa kerjainnya di dalam waktu kurang dari berapa menit sih itu untuk lab, 120 untuk kurang dari 100 menit, kurang dari 120 menit, ya 100 menit lah ambil patokannya. Ya udah berarti kan udah harusnya nanti UAP udah oke lah gitu ya, udah aman gitu. Nah ini seperti biasa sih ya, kayak minimal dari 2 kata, tiap katanya mau ini validasi-validasi biasa gitu ya. Berakhiran ini @user.com diganti, kalau yang sebelumnya kan @univ.com gitu ya. Ada huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, pria atau wanita, case insensitive, berarti kalau P-nya kecil boleh, 18 sampai 70 tahun inklusif, berarti 70 sama 18-nya berarti termasuk boleh gitu. Harus bisa dibagi 100 dan di atas 0 gitu, ini ada tambahan harus bisa dibagi 100. Dan habis itu formatnya, ini format ID-nya sama gitu ya, kalau pertama kali isi berarti ID-nya di random nih, apa nih hasilnya, misalkan kayak gini, hasil randomnya AY989, berarti next 1 berarti 990, baru 991, 992, 993, baru entar kalau udah 999, berarti entar next-nya AZ0000, AZ001 dan seterusnya gitu, sampai sampai ZZ 9999 lalu balik lagi ke AA0000 gitu. Ada keterangan tampilkan pesan error jika user salah input, agar user tahu di mana kesalahannya. Dia kalau misalnya salah kasih tahu salahnya di mana gitu. Nah, yang dijadikan perbandingan dia dalam file itu username-nya gitu ya, dengan yang lain, tapi username yang dijadikan sebagai perbandingan. Jika user menginput angka 0 artinya back, kembali ke menu utama gitu. Tapi jika user menginput data yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka minta user untuk input data kembali. Jadi kalau misalkan aku udah isi di tengah jalan nih gitu ya, aku udah isi, ini udah benar semua, tapi saldonya salah gitu ya, salah salah isi saldo gitu, 101 atau 100 gitu kan. Yang harus bisa dibagi satu gitu, harus bisa dibagi 100. Nah, aku salah di sini. Aku nggak perlu ngulang lagi dari sini, dari awal ngisi ulang, tapi tinggal lanjutin aja di saldo gitu, tinggal fix ulang di saldonya gitu. Nah, contohnya kayak gini, ada menunya ada 8, ada 8 menu, yang terakhir ini ya program tutup keluar gitu ya, ada 7 lah ya. Yang satu ini tuh tambah user, ya tambah biasa gitu ya, enter biasa. Tampilkan user print biasa gitu. Nah, secara lengkap dan berurutan menurut username dan itu secara descending, artinya dari misalkan kalau ada, eee, Adi sama Zaza gitu ya, berarti yang di-print tuh Zaza dulu baru Adi gitu, karena Zaza kan awalnya Z, kalau yang Adi kan awalnya A gitu, berarti yang belakangan yang semakin ke A itu semakin belakangan gitu. Nah, habis itu hapus user bebas mau pakai predecessor atau successor gitu. Kalau kamu mau hapus mau pakai apa, successor atau predecessor bebas gitu, kalau misalkan dibutuhkan. Gitu. Nah, caranya gimana? Tinggal masukin username yang mau dihapus, lalu hapus, gitu. Lalu ubah username-nya, jangan lupa. Kalau kita mau ubah, berarti kita isi dulu username yang lama, baru kita ganti dengan username yang baru, gitu. Baru tambah saldonya, masukkan user yang mau diubah saldonya, masukkan penambahan saldonya, lalu update APL tree-nya, gitu. Nah, bedanya di mana? Kalau misalkan ubah username, ya username ini kan identifier-nya gitu ya, di dalam AVL. Nah, kalau, kalian ubah ini berarti yang kalian ubah itu identifier-nya. Kalau tambah saldo, berarti value-nya atau yang bukan identifier gitu. Sebenarnya ini sama-sama update gitu ya, tapi mungkin ada sedikit perbedaan dalam cara update-nya gitu dan nah itu entar kalian bisa cari, kalian pikirin gimana algoritmanya gitu. Hapus semua data, biasa aja hapus semua data, tampilkan data summary. Nah, ini ada tampilkan jumlah pria dan jumlah wanita. Di note kalian tuh berapa nih jumlah prianya, berapa jumlah wanita yang kalian hitung, gitu kalian tampilin. Tampilkan rata-rata umurnya, rata-rata umur dari semua user kalian itu berapa nih rata-ratanya gitu. Berarti bisa berkoma gitu ya. Baru username dengan saldo terendah dan tertinggi tampilkan itu. Mana nih username yang saldonya paling rendah, mana yang paling tinggi nih gitu. Nah, itu kalian tampilin.
Ditampilin juga jangan lupa height dari AVL tree-nya gitu, yang terkini gitu. Yang terendah itu 1 ya, bukan 0 gitu. Jadi kalau misalkan height kayak tadi gitu, bukan kayak tadi sih, kayak kalau misalkan ada 3 gitu ketinggiannya ya, ada 3 not, A, B, C gitu. Berarti tingginya 3 gitu ya, bukan 0. Kalau startnya dari 0 kan berarti entar tingginya 2 gitu ya. Tapi kalau misalkan, kalian tuh dari 1, entar tingginya 3 gitu. Jadi tingginya sesuai dengan banyak notnya juga gitu. Jadi leaf note itu 1 tingginya, gitu. Kalau tutup program ya tutup program, ya selesai itu. Nah, setiap kali menu ditampilkan, print terlebih dahulu username dalam tree secara pre-order. Cukup username aja yang di-print. Jika tree kosong, maka tampilkan saja pesan data kosong gitu. Nah, kayak gini, data kosong gitu. Untuk program bisa dilihat di file program.x gitu. Kalau bingung gimana kerjanya, kerja sebisanya aja gitu. Jadi mungkin ada di sini ada yang kalian bingung, aduh gimana caranya cari rata-rata umur gitu. Nah, itu kalau kalian bingung, ya kalian keep aja gitu. Kalian kerjanya sebisa kalian gitu. Yang kalian nggak bisa, kalian keep dulu gitu. Yang kalian bisa kerjain sebisanya aja gitu. Kalau kalau AVL nggak bisa, cuma bisa sampai BST juga nggak apa-apa gitu. Kerjain aja sampai BST gitu. Dan setelah kalian udah bingung nih yang mana yang kalian bingung, jangan lupa dicatat. Jadi entar kalau misalnya minggu depan aku bahas, kalian bingung, kalian dan aku lupa bahas gitu ya, kalian bisa tanya gitu, "Kalau ini gimana caranya?" gitu, "Kalau ini gimana caranya?" Jadi kalian untuk reminder juga untuk aku gitu ya. Nah, ini ada data dummy untuk program.x kalau misalkan kalian males ngisinya di sini gitu ya, kalian bisa langsung isi di sini, kalian copy. Lama juga ya? Ini kalian copy semua gitu lah ya. Ini datanya sih, data dummy gitu ya, kayak buat inisial gitu ya. Kalian copy aja semuanya, lalu kalian paste di sini. Enter. Gitu, nah ini udah ada data user-nya ya. Gitu. Oke, sama untuk username ada tambah 1, tidak ada huruf kapital, jadi huruf kecil semua gitu. Itu kayak ketentuan tambahan gitu ya. Tapi kan user, oh nih. Nah ini ya, untuk tampilan usernya gitu. Nah, ini ya. Kamu tampilin kayak gini atau misalnya mau ke bawah gitu aja nggak apa-apa gitu ya. Aku tampilin tabel biar mudah buat dibaca gitu. Nah, kalau misalkan kita hapus, ya tinggal hapusnya target username siapa, misalkan Nanohawk. Udah hapus, Nanohawk-nya udah hilang sih. Kalau misalnya ubah username namanya siapa, misalkan Ayan Momo nih. Ayan Momo. Username barunya misalkan Momo Ayan. Berarti yang awal Ayan Momo mana tuh udah hilang. Misalkan tinggal Momo Ayan. Ini sesuai update gitu ya. Oh enggak, ini pre-order sih, nggak sesuai update. Pre-order itu. Nah, habis itu kita kalau udah selesai, kita mau tambah saldo gitu, misalkan X skill brute. Kita mau tambahin saldonya nih, misalkan 100 itu. So, misalkan kita mau tampilin usernya gitu ya. X skill bro, X skill mana tadi? X skill. Oh di sini, oh dia udah paling atas sekarang. Dia sekarang 500 saldonya. Kalau kita tambahin lagi, coba ya, tambahin lagi misalkan X skill brute 500, harusnya 1000 ya. Nah udah 1000 gitu. Baru misalkan kita mau tampilkan data summary gitu ya. Nah, ada hasilnya 6, wanitanya 6, prianya 10, rata-rata umurnya 41, berarti rata-rata orang umurnya 41,3 nih, gitu. Nah, baru yang saldonya paling rendah siapa? Noan Pascal,
sama 100. Yang paling tinggi itu UK card 900 100 gitu. 900.000 100. Udah tinggi trinya 5 gitu. Udah selesai, udah tinggal kita coba hapus semua data. Data udah kosong, kita mau hapus user, ABC nggak ada gitu kan. Tampilkan user, data kosong nggak ada. Itu program selesai. Nah, kalau misalnya udah kelar, kalian bisa simple sih gitu ya untuk kalian aja gitu. Ini nggak dinilai juga sekali lagi gitu ya. Cuma buat kalian latihan doang untuk lihat kalian tuh bisa kira-kira untuk ujian nanti. Kalian tuh bisa berapa persen sih gitu. Nah, ujian itu harusnya lebih mudah dari ini gitu ya. Ini aku udah bikin udah pasti gitu lebih susah daripada ujian aku tahun lalu gitu. Jadi kalian bisa kerjain ini kan udah bisa kerjaan ujian aku tahun lalu gitu. Tapi ini sekali lagi ini bukan ujiannya gitu ya, bukan soal ini aku bikin sendiri gitu. Harusnya soalnya 99% bakal beda sama ini gitu ya. Tapi kalau kalian bisa kerjain ini, kemungkinan besar kalian bisa kerjain soalnya nanti gitu. Nah, tapi kan aku nggak tahu ya kalau misalnya ada perbedaan soal dan sebagainya gitu kan aku nggak tahu soalnya. Jadi entar kalian bisa tanya ke aslab kalian, kisi-kisinya apa? Kalau aslab kalian bilang kisi-kisinya cuma AVL3, kemungkinan berarti kira-kira kayak gini soalnya. Kalau aslab kalian bilang ada AVL3, ada graph, ada juga yang lain gitu untuk UAP-nya, berarti entar kalian kasih tahu aku sih gitu. Soalnya aku cuma bikinin soal latihannya tuh yang mirip-mirip sama soal yang punya aku gitu. Mirip tapi lebih susah gitu ya, lebih tepatnya gitu. Soalnya kalau kita latihan atau training, ya tentunya yang lebih susah gitu ya. Nanti kalau pas mau perang, jadi lebih mudah gitu. Itu aja sih untuk dari aku gitu ya.